Assalamualaikum, Baraya. Zaman sekarang, kalau anak-anak muda kita, pada hari ini ditanya, apa yang mereka ketahui tentang sebuah kata assassin, mungkin mereka akan segera menjawab, bahwa itu adalah nama sebuah game online. Nah, jika pengetahuannya hanya berhenti sampai di situ, tentu sayang sekali. Karena assassin sebenarnya adalah bukan sebuah cerita atau permainan fiktif belaka. Assassin adalah sebuah sekte keagamaan yang cukup besar, yang pernah muncul dalam sejarah. Kumpulan ini memang lahir di dunia Islam, tetapi juga memberi kesan yang kuat di dalam imajinasi Barat, sayangnya, tidak dalam pengertian yang positif. Kelompok assassin merupakan sebuah sekte pecahan dari Syiah Ismailiyah. Ia didirikan oleh Hasan al-Sabbah, seorang keturunan Yaman, yang lahir dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di wilayah Iran. Kajian tentang assassin tak akan lengkap tanpa membahas sosok yang satu ini, yaitu Hasan al-Sabbah. Siapakah Hasan al-Sabbah itu? Hasan al-Sabbah lahir pada pertengahan abad ke-11 di kota Qum, Iran. Ia kemudian mengikuti orang tuanya pindah ke kota Rai, atau Teheran. Mengikuti keyakinan keluarganya, Hasan al-Sabbah menganut faham Syiah Itsna Asariyah, 12 imam. 12 imam yang dimaksud adalah 1. Ali ibn Abi Thalib, 2. Hasan ibn Ali, 3. Husain ibn Ali, 4. Ali ibn Husain, 5. Muhammad ibn Ali, 6. Ja'far ibn Muhammad, 7. Musa ibn Ja'far, 8. Ali ibn Musa, 9. Muhammad ibn Ali, 10. Ali ibn Muhammad, 11. Hasan ibn Ali, 12. Mahdi. Dalam cuplikan biografinya, sebagaimana dikutip oleh Bernard Lewis dalam bukunya Assassin, Hasan menulis bahwa, sejak berusia 7 tahun, aku sudah jatuh hati kepada berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan bercita-cita menjadi ulama. Hingga 10 tahun berikutnya, ia menjadi pencari dan penuntut ilmu, dengan tetap mempertahankan keyakinan Syiah 12 imam, yang dianut oleh ayahnya. Namun keadaan menjadi berubah saat ia bertemu seorang dai Ismailiyah, bernama Amir Adarab, seorang Rafiq, sahabat mengikuti istilah yang digunakan di kalangan Ismailiyah. Hasan pada awalnya menolak pandangan-pandangan Amir Adarab. Namun kepribadiannya yang menarik dan kepandaiannya berargumen, membuat keyakinan Hasan akhirnya goyah. Ia pun berpindah keyakinan kepada Ismailiyah, yang pada masa itu memang lebih dominan dibandingkan Itsna Asariyah. Ismailiyah adalah nama umum dari sebuah kelompok yang meyakini bahwa, setelah Imam Shadiq alaihi salam, keimamahan beralih kepada putranya Ismail, atau kepada cucunya yang bernama Muhammad bin Ismail, dan dalam berbagai kawasan dan referensi disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti Batiniyah, Ta'limiyah, Sabiyah, Hashishiyah, Mulahadah dan Karamitah. Kelompok Ismailiyah yang terkenal adalah Batiniyah dan Ta'limiyah. Pada pertengahan tahun 1072, Hasan dibayat oleh pimpinan dai Ismailiyah di Persia Barat dan Irak, Abdul Malik bin Atasi. Sekitar 4 tahun kemudian, ia melakukan perjalanan dari Rai menuju Isfahan. Setelah itu ia ke Kairo, tempat bersemayamnya Khalifah Fatimiyah, Al-Mustansir, 1094 sekaligus pusat pemerintahan Ismailiyah ketika itu. Ia tiba di Kairo pada pertengahan tahun 1078. Hasan hanya menetap 3 tahun di kota itu dan juga Alexandria. Belakangan ia berseteru dengan Wazir Badr al-Jamali, yang menyebabkan ia terpaksa pergi meninggalkan Mesir dan kembali ke Persia. Pada tahun kedatangan Hasan di Kairo, 1078, juga merupakan tahun kematian Muayyad al-Din al-Shirazi, pimpinan misionaris Dai al-Duat Ismailiyah, sekaligus intelektual penting yang membawa falsafah Ismailiyah kepada puncaknya. Kedudukannya digantikan oleh Badr al-Jamali, seorang bekas budak Armenia, yang karirnya menanjak cepat di pemerintahan Fatimiyah. Badr al-Jamali juga merupakan wazir dan kepala tentara Fatimiyah. Kuatnya pengaruh Badr al-Jamali serta keturunannya pada masa berikutnya akan menyebabkan posisi Khalifah Fatimiyah mulai tersandera dan kehilangan pengaruh, sebagaimana yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Kelak, Badr al-Jamali dan anaknya yang meneruskan kedudukannya, Al-Afdal, akan menyingkirkan putra mahkota Fatimiyah yang memiliki dukungan luas, Nizar 1095-1097 dan menggantinya dengan putra khalifah yang lain. Hal itu nantinya akan memicu perpecahan di dunia Ismailiyah,
antara pihak yang berkuasa di Kairo, dan pihak yang pro-Nizar di mana Hasan al-Sabbah menjadi salah satu pendukung utamanya. Tapi hal ini baru terjadi sekitar 2 dekade setelah keberadaan Hasan al-Sabbah di Mesir. Setelah meninggalkan Mesir, Hasan al-Sabbah kembali ke wilayah Iran dan menyebarkan dakwah Ismailiyah di sana. Pada akhir tahun 1080-an, ia memfokuskan dakwahnya di wilayah Dailam di utara Iran. Masyarakat di wilayah itu tidak puas dengan pemerintahan Abbasiyah dan Saljuk, mayoritasnya menganut Syiah, dan wilayah itu tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, karena lokasinya yang agak jauh dari pusat pemerintahan. Sementara di wilayah itu, tepatnya di pegunungan Alborz, ada sebuah benteng yang sangat strategis dan sulit dijangkau. Benteng itu dibangun pada masa silam oleh seorang Raja Dailam, yang menemukan lokasi tersebut ketika burung elangnya terbang ke tempat itu saat sedang berburu. Ia pun membangun benteng di sana dan memberinya nama Alu-Amud, yang menurut bahasa setempat bermakna, petunjuk elang. Nama itu kemudian berubah menjadi Alamut. Secara bertahap, Hasan menyusupkan orang-orangnya ke dalam benteng Alamut, dan menyebarkan pengaruh secara rahasia di dalam benteng. Pada tahun 1090, Hasan al-Sabbah menyusup dengan menyamar ke dalam benteng. Ketika penguasa benteng itu akhirnya mengetahui apa yang terjadi, keadaannya sudah terlambat, karena pengaruh Hasan al-Sabbah sudah terlalu kuat. Ia terpaksa menerima tawaran Hasan agar menjual benteng itu kepadanya seharga 3.000 dinar emas, dan pergi meninggalkan benteng itu setelahnya. Mengetahui hal itu, penguasa Saljuk berusaha merebut kembali Alamut, setelah benteng itu dikuasai oleh Hasan, tetapi mereka tidak berhasil. Alamut tetap berada di bawah kekuasaan Hasan dan para pengikutnya, hingga 1,5 abad berikutnya. Dikuasainya benteng Alamut oleh Hasan al-Sabbah, menandai era baru gerakan Ismailiyah di wilayah Persia, serta meletakkan dasar bagi sebuah negara baru dan unik, di atas prinsip yang sangat berbeda dengan masyarakat Sunni di sekitarnya, tulis Marshall Hodgson dalam The Order of Assassin. Hal ini juga menandai kemunculan sebuah kelompok, yang kemudian terkenal dengan penggunaan cara-cara berdarah, dalam menghabisi lawan-lawan politiknya. Seperti yang dikatakan Stephen Runciman, dalam A History of the Crusades, senjata politik utama yang digunakannya, Hasan al-Sabbah, adalah apa yang dengannya para pengikutnya melahirkan namanya, pembunuhan. Ya, para pengikut al-Sabbah memang kelak dikenal, terutama di Barat, sebagai kaum asasin pembunuh. Di Alamut, Hasan dan para pengikutnya mendirikan sebuah kastil, atau Eagle's Nest, di mana Hasan Sabbah mengambil gelar tradisional yaitu Sheikh al-Jabal, atau Old Man of the Mountain. Sejak menguasai Alamut, Hasan berusaha menguasai benteng-benteng strategis lainnya di kawasan Iran Utara. Hal ini menjadi ciri khas gerakan asasin pada masa-masa berikutnya, yaitu menguasai kastil-kastil yang sulit dijangkau di kawasan pegunungan yang agak jauh dari pusat-pusat pemerintahan Saljuk. Selain itu, Hasan juga mengembangkan doktrin Ismailiyah yang kemudian dikenal sebagai dakwah baru, al-Dawah al-Jadidah. Menurut Farhad Daftari dalam artikelnya, Hasan Sabbah, dakwah baru ini sebenarnya merupakan formulasi ulang dari doktrin taklim authoritative instruction, yang sudah mapan di dalam ajaran Ismailiyah. Hasan mampu membangun otoritas yang kuat di kalangan pengikutnya, sehingga dapat dikatakan mereka mentaatinya secara mutlak. Para pengikutnya itu siap mati dalam menjalankan perintah Hasan dan para pemimpin setelahnya. Hasan sendiri disebut oleh para pengikutnya dengan sebutan Sayyidina Our Master. Hasan al-Sabbah melatih sebagian pengikutnya secara khusus, untuk melakukan penyamaran, penyusupan, dan pembunuhan. Para pembunuh ini, biasanya disebut Fidai, yang ditugaskan untuk membunuh tokoh-tokoh penting di kalangan Ahlus Sunnah. Para pembunuh terlatih ini harus siap mati, karena biasanya mereka akan mati dalam menjalankan tugasnya, baik tugas itu berhasil ataupun gagal. Dalam hal ini, orang pertama yang menjadi sasaran pembunuhan kaum asasin adalah Nizam al-Muluk 1092. Ia merupakan wazir paling penting di dinasti Saljuk, sekaligus salah satu tokoh utama kebangkitan kembali Ahlus Sunnah pada masa itu, selain Abu Hamid al-Ghazali 1111 dari kalangan ulama. Nizam al-Muluk dibunuh saat melakukan perjalanan haji pada tahun 1092. Ketika ia tiba di daerah Nahawan, seorang pemuda Dailam yang menyusup ke rombongannya dengan mengenakan pakaian sufi meminta izin untuk mendekat kepadanya. Saat ia diberi izin dan mendekat kepada Nizam al-Muluk,
ia langsung mengeluarkan belati dan menikam sang wazir tepat di jantungnya. Nizam al-Muluk wafat tak lama kemudian. Pemuda Dailam yang merupakan pengikut Hasan al-Sabah itu berhasil ditangkap dan dihukum mati, namun perbuatannya itu tidak hanya mengakhiri hidup satu orang, tetapi memberi dampak serius pada dinasti Saljuk secara keseluruhan, karena Nizam al-Muluk adalah arsitek sesungguhnya dari dinasti tersebut. Beberapa waktu kemudian, masih pada tahun yang sama, Sultan Turki Saljuk, Malik Shah, meninggal dunia. Setelah itu, dinasti Saljuk mengalami perpecahan dan kemunduran, dan tidak pernah bangkit kembali setelahnya. Dengan melemahnya dinasti Saljuk, maka kaum asasin menjadi lebih leluasa dalam menyebarkan pengaruhnya di wilayah-wilayah Sunni. Pecah dan melemahnya dinasti Saljuk juga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perang salib, karena Bizantium melihat peluang di balik perpecahan itu, dan ia mengajak orang-orang Frank Eropa Barat untuk melakukan serangan ke Asia Minor dan Suriah. Saat pasukan salib masuk dan menetap di wilayah Suriah dan Palestina, nantinya akan menemukan kaum asasin dalam banyak kesempatan menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang Frank. Karena musuh utama mereka adalah Ahlus Sunnah, bukan orang-orang Kristen Eropa. Menjelang atau bertepatan dengan masuknya pasukan salib ke Asia Minor dan Suriah itu pula terjadi perpecahan di dunia Syiah Ismailiyah. Khalifah Fatimiyah, Al-Mustansir, wafat pada tahun 1094. Nizar yang merupakan putra mahkota digulingkan dari kekuasaan oleh Wazir Al-Afdal. Adik Nizar, Al-Mustali, diangkat oleh Al-Afdal sebagai khalifah yang baru. Nizar menolak menerima hal itu, tetapi akhirnya ia mati dibunuh. Banyak kalangan Ismailiyah di luar Mesir tidak bisa menerima hal itu, terutama yang berada di kawasan Iran dan sekitarnya. Bagi mereka, Nizar merupakan putra mahkota yang sah. Hal ini juga sejalan dengan doktrin Ismailiyah yang menetapkan anak pertama dari imam sebelumnya sebagai imam penerus, sebagaimana penetapan mereka atas Ismail sebagai imam Syiah ketujuh yang sah, dan bukan Musa al-Kadzim, karena Ismail merupakan anak tertua Ja'far Shadiq. Mereka yang mendukung Nizar selanjutnya disebut sebagai Nizari, dan Hasan al-Sabah merupakan pendukung terkuatnya. Sejak itu, mulai berkembang ide tentang gaibnya Imam Nizar di kalangan Nizari, atau dikatakan bahwa, keturunannya telah melarikan diri dari Kairo, dan berlindung di benteng Alamut, sebagaimana yang diklaim pihak Al-Sabah. Pada intinya, para pendukung Nizar kini berseberangan dan bermusuhan dengan pusat kekuasaan Fatimiyah di Mesir. Dengan begitu, Alamut dan kastil-kastil pendukungnya menjadi sentral pemerintahan Ismailiyah, Nizari, yang bergerak secara independen, terpisah dari pemerintahan Kairo.